Min, sebenarnya ada nggak ya wilayah yang kosong? Kan udah gua jelasin di video sebelumnya, Net. Iya, maksudnya lu kagak ngejelasin khusus soal Terra Nullius. Nah, itu lu tahu namanya Terra Nullius? Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, kalian pernah ngebayangin nggak ada satu wilayah yang nggak diklaim oleh siapapun? Tidak ada satupun negara yang mau mengklaim wilayah tersebut, oleh karena satu dan lain hal. Alasan mereka bisa berbeda-beda. Nah, wilayah ini bernama Terra Nullius. Secara harfiah, Terra Nullius itu artinya tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun atau tanah tak bertuan, atau sering juga diartikan sebagai tanah kosong. Ya, kalau dipisahkan, Terra sendiri artinya adalah tanah, dan nul itu kosong. Biasanya ya amigos, kalau ada istilah yang berhubungan sama kata Terra, artinya wilayah yang dimaksud itu berupa tanah. Kalau laut itu biasanya pakai istilah thalassa. Ini fobianya, Pak. Jadi kenapa sampai ada istilah Terra Nullius? Well, istilah ini muncul pada sekitar abad ke-19, dan sering digunakan dalam konteks hukum internasional. Sebelumnya, istilah Terra Nullius belum banyak digunakan. Istilah yang banyak dipakai untuk menyatakan suatu benda yang enggak ada pemiliknya disebut res nullius, yang artinya bukan milik siapapun. Istilah ini merupakan istilah dalam hukum Romawi. Kemudian, istilah Terra Nullius baru pertama kali digunakan pada tahun 1885 untuk menyebut pulau yang diperebutkan oleh Spanyol dan USA, yaitu Pulau Sonto. Seorang ahli sejarah yang bernama Herman Edward von Holst menyatakan Sonto dalam sebuah pengertian internasional bukanlah padang pasir, tetapi pulau yang terlantar, dan karenanya merupakan Terra Nullius. Tapi kalau mau pemahaman yang lebih luas, Terra Nullius bukan cuma sekedar tanah kosong terus nggak ada orangnya. Tapi, kalau ada suatu wilayah yang berupa tanah, terus ada penduduk yang tinggal di situ, tapi nggak ada pemerintahannya, nggak ada organisasi sosial dan politiknya, tetap disebut Terra Nullius. Contohnya yang jelas itu, pada saat UK melakukan kolonisasi di wilayah Australia, sebagaimana salah satu isi dari Governor Burke's Proclamation, 1835, "The land belonged to no one prior the British Crown taking possession of it." Meskipun di Australia ada suku aborigin sebagai penduduknya, tapi sekiranya tidak ada organisasi politik sebagaimana yang diakui dan dimaksud oleh negara-negara Eropa. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat kalau sebelum Australia dikuasai oleh UK, Australia termasuk sebagai Terra Nullius, meskipun ada suku aborigin yang menjadi penduduknya. Lantas kenapa Terra Nullius atau tanah tak bertuan alias tanah kosong ini bisa muncul? Mimin sempat singgung di awal, kalau setiap wilayah itu punya alasan yang berbeda-beda ya. Di masa sekarang, sekiranya ada 3 daerah, well sebenarnya secara keseluruhan ada 6 wilayah yang dianggap sebagai Terra Nullius. Yang pertama, pasti kalian udah tahu banget lah wilayah ini. Birtawil. Bahkan banyak yang request tuh kemarin. Birtawil sendiri adalah sebuah wilayah kosong seluas 2060 km persegi yang berada di antara Mesir dan Sudan. Tapi di samping itu, ada juga wilayah yang bernama Halaib Triangle yang justru diperebutkan oleh Mesir dan Sudan. Mesir mengklaim Halaib Triangle, tapi nggak mau mengklaim Birtawil. Begitupun Sudan, yang juga mengklaim Halaib Triangle, tapi nggak mau mengklaim Birtawil. Karena konsepnya, kalau salah satu dari mereka mengklaim Birtawil, berarti yang lain boleh mengklaim Halaib Triangle. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari posisi Birtawil sama Halaib Triangle, kayaknya udah jelas kenapa keduanya lebih milih Halaib Triangle, karena aksesnya ke Laut Merah. Sementara Birtawil itu, secara keseluruhan adalah padang pasir yang tandus, dan nggak ada akses ke laut. Karena inilah, Birtawil nggak diklaim baik oleh Mesir maupun Sudan. Tapi meskipun begitu, masih ada beberapa orang yang beraktivitas di dalam Birtawil, seperti misalnya orang-orang Ababda dan orang-orang Bedouin. Bahkan ada 5 Micronesian di dalamnya. Lalu ada juga 4 Terra Nullius di antara Kroasia dan Serbia. Nah, kalau ini sempat Mimin bahas di video sebelumnya. Yuk, yang belum nonton boleh dong habis ini mampir bentar. Kalau keempat Terra Nullius ini, kurang lebih sama juga alasannya.
karena saling klaim perbatasan, sampai akhirnya ada beberapa wilayah yang nggak ikut diklaim. Jadi seolah-olah, gua mau ngeklaim yang ini, kalau yang itu buat lu aja udah. Terus teman dia mengatakan hal yang sama juga. Ah enggak, lu aja yang ngeklaim itu, yang ini buat gua. Pada intinya, ada daerah yang diklaim sama kedua negara itu, tapi di sisi lain, ada wilayah yang nggak diklaim oleh kedua negara tersebut. Satu lagi wilayah yang dianggap sebagai terra nullius, Murray Bird Land, yang lokasinya ada di Antartika. Mungkin kalian sering atau pernah sekali mendengar kalau beberapa wilayah di Antartika itu diklaim oleh beberapa negara, seperti Norway, UK, Chili, Australia, DSB, DLL, etc. Nah, ternyata ada satu teritori yang nggak diklaim sama negara manapun, yaitu Murray Bird Land. Lokasinya di sini, amigos, dengan luas sekitar 1,6 juta kilometer persegi. Salah satu alasan kenapa Murray Bird Land nggak diklaim oleh negara manapun, dikarenakan daerahnya yang sangat terpencil. Kabarnya, menjadi wilayah yang paling susah untuk dijangkau dibandingkan daerah Antartika yang lain. Alasan kedua, sangat jelas, karena adanya perjanjian. Perjanjian ini bernama Antarctic Treaty System, yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 1959, dan mulai berlaku sejak tanggal 23 Juni 1961. Perjanjian ini sendiri melarang adanya klaim baru yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia. Jadi setelah perjanjian ini berlaku, nggak boleh ada negara yang mengklaim wilayah Antartika. Berarti, wilayah yang belum diklaim setelah tahun 1961 sampai sekarang, yang nggak boleh diklaim. Dalam hal ini, berarti Murray Bird Land. Sementara beberapa negara yang udah mengklaim sebelum tahun 1961, ya yowes. Tapi nggak boleh membuat pemukiman atau tempat tinggal permanen. Dan tidak boleh ada aktivitas militer dalam bentuk apapun di sini. Cuma boleh untuk urusan penelitian. Karena konteks dari perjanjian ini untuk memposisikan Antartika sebagai benua yang damai dan tidak ada populasi manusia secara permanen. Oh iya, sebelum kita lanjut, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada Amigo yang udah request soal apakah ada wilayah yang nggak dikuasai oleh negara manapun? Lantas, apakah negara berdaulat boleh mengklaim suatu terra nullius? Ya, sebenarnya boleh-boleh aja. Bisa lewat pendudukan atau occupation. Soalnya nggak ada negara yang ngeklaim kan? Tapi nggak semua ya, tergantung. Kalau misalkan kayak wilayah Antartika tadi, ya jelas nggak boleh, kan udah ada perjanjiannya. Kalau yang boleh diklaim, kita bisa lihat beberapa contoh sejarahnya. Contohnya Rockall, sebuah pulau batu, yang berlokasi di Samudra Atlantik Utara. Sebelumnya Pulau Batu ini adalah terra nullius, sampai akhirnya diklaim sama United Kingdom pas tahun 1955, dan diserahkan kepada negara konstituen Skotlandia pas tahun 1972. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih, berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!